Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Guru. Hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang diprediksi akan keluar pada ujian akhir sekolah tahun 2022. Nomor 18. Soal tentang bangun datar. Perhatikan gambar berikut. Ditanya keliling bangun tersebut. Coba perhatikan, di gambar ada 3 buah tanda sisi sama panjang. Jika di sini 3 cm, maka sisi yang sama besar itu masing-masing 1 cm. Sisi ini belum diketahui, jadi untuk mencarinya kita buat garis bantu. Sehingga, jika ini 5 cm maka di sini 2 cm. Ini juga 2 cm, sehingga ini 4 cm. Sisi yang belum diketahui tadi juga 4 cm. Untuk mencari keliling, jumlahkan semua sisi bangun tersebut. K sama dengan 3 tambah 6, tambah 1, tambah 4, tambah 1, tambah 5, tambah 1, tambah 7. Sama dengan 28 cm. Nomor 19. Soal tentang garis singgung 2 lingkaran. Diketahui 2 buah lingkaran dengan pusat P dan Q, dengan panjang jari-jari 7 cm dan 2 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 13 cm, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah. Dari soal diketahui R besar sama dengan 7 cm. R kecil sama dengan 2 cm. PQ sama dengan 13. Ditanya garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar rumusnya AB sama dengan akar PQ kuadrat kurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. Sama dengan akar 13 kuadrat kurang 7 kurang 2 dikuadratkan. Sama dengan akar 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Sama dengan akar 169 kurang 25. Sama dengan akar 144. Sama dengan 12 cm. Nomor 20. Soal mengenai teorema Pitagoras. Perhatikan gambar, menurut teorema Pitagoras, pernyataan yang benar adalah. Jadi, yang perlu diingat dari teorema Pitagoras adalah sisi miring merupakan akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi, jika ditanya sisi miring atau Q pada gambar, maka Q kuadrat sama dengan R kuadrat tambah P kuadrat. Jika ditanya sisi depan atau R pada gambar, maka R kuadrat sama dengan Q kuadrat kurang P kuadrat. Jika ditanya sisi depan atau P pada gambar, maka P kuadrat sama dengan Q kuadrat kurang R kuadrat. Coba perhatikan opsi. Jadi yang benar adalah C. Nomor 21. Soal tentang kesebangunan. Di sini ditanya nilai X. Sisi ini bersesuaian dengan sisi yang panjangnya 10. Sehingga 4/10. Sama dengan X bersesuaian 21. Sehingga X per 21. Kita kali silang. 10 kali X. 10X sama dengan 4 kali 21. 10X sama dengan 84.
X sama dengan 84 bagi 10. X sama dengan 8,4 cm. Nomor 22. Masih soal kesebangunan. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita melihat kalau segitiga ADC dan segitiga EBC kongruen. Karena diketahui panjang BC sama dengan CD, yaitu 8 cm. Jika DE 9 cm, panjang AD adalah berarti EC 17 cm. Coba kita gambar terpisah. Jika EC 17 cm, maka AC juga 17 cm. Kita dapat mencari AD menggunakan Pitagoras. AD sama dengan akar dari AC kuadrat kurang DC kuadrat. Sama dengan akar 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Sama dengan 289 kurang 64. Sama dengan akar 225. Sama dengan 15 cm. Nomor 23. Soal tentang bangun ruang sisi datar. Tentang balok. Banyak diagonal bidang balok KLMNOPQR adalah. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada sisi bangun ruang. Mari digambar satu persatu. Yang pertama diagonal sisinya itu MLOR. Yang kedua diagonal sisinya itu KNPQ. Yang ketiga diagonal sisinya KLQR. Yang keempat diagonal sisinya MNOP. Yang kelima diagonal sisinya KMQO. Yang keenam diagonal sisinya LNRP. Berarti semuanya ada 6. Nomor 24. Masih soal tentang bangun ruang sisi datar. Kawat sepanjang 5 meter akan digunakan untuk membuat model kerangka balok yang berukuran 7 cm x 5 cm x 8 cm. Banyak model kerangka balok yang dapat dibuat adalah kerangka balok itu terdiri dari 4 sisi panjang, tambah 4 sisi lebar, tambah 4 sisi tinggi. Di sini diketahui kerangkanya berukuran 7 cm kali 5 cm kali 8 cm. Panjangnya 7 cm, lebar 5 cm, tinggi 8 cm. Sama dengan 4 kali 7 tambah 4 kali 5 tambah 4 kali 8. Sama dengan 28 tambah 20 tambah 32. Sama dengan 80 cm kuadrat. 80 cm diubah ke meter jadinya 0,8 meter.
Karena kawatnya ada 5 meter maka 5 bagi 0,8 sama dengan 6 buah kerangka balok. Nomor 25. Masih soal tentang bangun ruang sisi datar. Perhatikan gambar 5 berikut. Diketahui TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, sama dengan 17 cm. AB sama dengan BC, sama dengan 16 cm. Ditanya luas permukaan limas. Luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Alasnya berbentuk persegi maka rumusnya S kali S, 16 kali 16. Sisi tegaknya berbentuk segitiga yang semuanya ada 4 segitiga. 4 kali 1/2 kali alas. Alasnya 16 kali tinggi. Tingginya belum diketahui. Kita keluarkan dulu setengah segitiganya sehingga dia berbentuk segitiga siku-siku. Untuk mencari tinggi, kita dapat gunakan Pitagoras. Caranya akar dari 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Sama dengan akar 289 kurang 64. Sama dengan akar 225. Sama dengan 15 cm. Sekarang kita masukkan ke rumus kembali. Tinggi sama dengan 15. Sama dengan 256 tambah 480. Sama dengan 736 cm kuadrat. Nomor 26. Masih tentang bangun ruang sisi datar. Alas suatu prisma berbentuk belah ketupat yang kelilingnya 52 dan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka volume prisma adalah. Jadi, volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk belah ketupat dengan keliling 52 cm. Karena sisinya ada 4 maka kita bagi 4. Sama dengan 13. Diketahui lagi salah satu diagonalnya itu adalah 24 cm. Berarti masing-masing 12 cm. Kita cari diagonal satunya lagi pakai Pitagoras. Akar dari 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Sama dengan akar 169 kurang 144. Sama dengan akar 25. Sama dengan 5. Berarti diagonal satunya lagi adalah 5 tambah 5 sama dengan 10 cm. Kita masukkan ke rumus. Rumus luas belah ketupat. D1 kali D2/2 kali tinggi prisma. Sama dengan 24 kali 10/2 kali 15. Kita coret 24 dan 2. Sisa 12. 12 kali 10 kali 15. Sama dengan 1800 cm kubik. Nomor 27. Soal tentang bangun ruang sisi lengkung. Bola besi dimasukkan ke dalam gelas dengan sisi bola tepat menyinggung pada bidang sisi atas, bawah dan selimut gelas. Volume udara dalam gelas yang ada di luar bola adalah. Untuk mencari volume udara di luar bola maka volume tabung dikurang dengan volume bola. Volume tabung PR kuadrat T kurang 4/3 PR kubik. Sama-sama memiliki Pi dan R kuadrat maka Pi kuadratnya kita keluarkan. Kali T kurang 4/3 R. Sama dengan 22/7 kali diameter 14 maka jari-jari 7 cm. Kali 7. Jika diameter tabung 14 cm. Maka tinggi tabung sama dengan diameter tabung 14 cm juga karena di soal sisi bola menyinggung sisi atas dan bawah tabung. Kali 14 kurang 4/3 kali 7. Sama dengan 154 kali
14 kurang 28 per 3. Sama dengan 154 kali. Kita samakan penyebut sehingga jadinya 42 per 3 kurang 28 per 3. Sama dengan 154 kali 14 per 3. Sama dengan 2156 bagi 3. Sama dengan 718,67 cm kubik. Nomor 28. Soal tentang sudut. Ditanya pasangan sudut yang tidak sama besar. Sudut yang tidak sama besar adalah sudut dalam atau luar sepihak. Berarti kita harus mencari pasangan sudut dalam atau luar sepihak. Kita perhatikan opsi A. Sudut A1 dengan sudut B3 adalah pasangan sudut yang sama besar karena sudut bertolak belakang dan sehadap. Opsi B. Sudut A3 dengan sudut B1 adalah pasangan sudut yang sama besar karena merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Opsi C. Sudut A4 dengan sudut B1 adalah pasangan sudut dalam sepihak sehingga pasangan sudut ini tidak sama besar, tetapi berjumlah 180. Opsi D. Sudut A2 dengan sudut B4 adalah pasangan sudut yang sama besar karena merupakan pasangan sudut luar berseberangan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 29. Soal tentang statistika. Di sini ada sebuah diagram tentang mata pelajaran yang digemari siswa. Ditanya, jika banyak siswa dalam kelas 48 orang, maka banyak siswa yang gemar IPA adalah. Untuk mencari yang gemar IPA, kita harus tahu dulu berapa derajat siswa suka IPA. Matematika karena siku-siku berarti 90 derajat. IPA sama dengan 360 derajat dikurang dengan jumlah semua sudut lainnya yaitu 170 tambah 5. 55 tambah 90. Sama dengan 360 derajat kurang 315 derajat. Sama dengan 45 derajat. Jadi, banyak siswa yang gemar IPA sama dengan 45 derajat per 360 derajat kali jumlah siswa, yaitu 48. Sama dengan 45 kali 48. 2160 bagi 360. Sama dengan 6. Nomor 30. Soal mengenai peluang. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu prim ganjil adalah sebuah dadu. Berarti semestanya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak anggota S adalah 6. Kejadian muncul mata dadu prima ganjil. A sama dengan 3, 5. Banyak anggota A adalah 2. Peluang muncul mata dadu prima ganjil. PA sama dengan NA per NS. 2/6. Kita sederhanakan jadi 1/3. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.